Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka? Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR, agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya, hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis.
Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama dua orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai keempat anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan dua pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri dua pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik.
Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran Keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni, Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT namanya Keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya Sul jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah. Kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja.
Gaya nyentrik Peggy Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Peggy Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Peggy selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Peggy 13 karat. Mendengar hal itu, Peggy mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000. Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka? Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya, hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977.
Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki. Terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai ke-4 anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan 2 pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri 2 pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy.
Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Dedi Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya Sul jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah, kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal.
Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Peggy Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Peggy Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Peggy selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Peggy 13 karat. Mendengar hal itu, Peggy mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000. Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bubacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah.
Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai ke 4 anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan 2 pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri 2 pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri.
Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Deddy yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Deddy mulai dari 29 Juli 2016.
Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Pegi, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Pegi Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Pegi bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Pegi, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Pegi, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Pegi kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Pegi, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah, kejadian malam minggu. Pegi, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Pegi saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Pegi, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Pegi 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Pegi Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Pegi Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Pegi yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Pegi juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Pegi Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Pegi dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Pegi dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Pegi Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Pegi Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Pegi selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Pegi 13 karat. Mendengar hal itu, Pegi mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000. Ijazah SMK milik Pegi Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Pegi Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Pegi Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Pegi Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Pegi Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Pegi Setiawan.
Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR, agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya, hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya.
Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai keempat anak muda tersebut. "Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut," kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. "Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat," kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan dua pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri dua pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. "Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak," ucap Rana. "Pas pisah mereka langsung buang muka," imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran Keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran Keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon.
Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni, Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah, kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Peggy Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Peggy Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Peggy selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Peggy 13 karat. Mendengar hal itu, Peggy mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000.
Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya, hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis.
Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai ke-4 anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan 2 pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri 2 pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik.
Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran Keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni, Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT namanya Keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya Sul jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah, kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja.
gaya nyentrik Peggy Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Peggy Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Peggy selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Peggy 13 karat. Mendengar hal itu, Peggy mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000. Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka? Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya, hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977.
Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki. Terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai ke-4 anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan 2 pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri 2 pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy.
Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya Sul jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah, kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal.
Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan semua data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Peggy Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Peggy Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Peggy selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Peggy 13 karat. Mendengar hal itu, Peggy mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000. Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah.
Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai ke-4 anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan 2 pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri 2 pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri.
Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Deddy yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Deddy mulai dari 29 Juli 2016.
Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Pegi, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Pegi Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Pegi bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Pegi, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Pegi, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Pegi kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Pegi, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah, kejadian malam minggu. Pegi, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Pegi saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Pegi, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Pegi 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Pegi Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Pegi Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Pegi yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Pegi juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Pegi Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Pegi dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Pegi dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Pegi Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Pegi Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Pegi selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Pegi 13 karat. Mendengar hal itu, Pegi mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000. Ijazah SMK milik Pegi Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Pegi Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Pegi Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Pegi Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Pegi Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Pegi Setiawan.
Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya, hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya.
Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai keempat anak muda tersebut. "Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut," kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. "Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat," kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan dua pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri dua pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. "Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak," ucap Rana. "Pas pisah mereka langsung buang muka," imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon.
Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni, Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya Sul jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah. Kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Peggy Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Peggy Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Peggy selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Peggy 13 karat. Mendengar hal itu, Peggy mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000.
Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka? Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya, hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis.
Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai ke-4 anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan 2 pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri 2 pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik.
Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran Keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni, Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT namanya Keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya Sul jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah. Kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga.
Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Peggy Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Peggy Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Peggy selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Peggy 13 karat. Mendengar hal itu, Peggy mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000. Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah diamati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka? Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya, hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya.
Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai keempat anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan 2 pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri 2 pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya.
Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya Sud jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah, kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa?
Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Peggy Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Peggy Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Peggy selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Peggy 13 karat. Mendengar hal itu, Peggy mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000. Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bubacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu,
Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai ke-4 anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan 2 pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri 2 pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik.
Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook.
Satu di antaranya teman Pegi Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Pegi dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Pegi, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Pegi Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Pegi bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Pegi, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Pegi, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Pegi kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Pegi, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya Sud jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah, kejadian malam minggu. Pegi, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Pegi saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Pegi, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Pegi 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Pegi Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Pegi Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Pegi yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Pegi juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Pegi Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Pegi dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Pegi dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Pegi Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Pegi Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Pegi selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Pegi 13 karat. Mendengar hal itu, Pegi mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000. Ijazah SMK milik Pegi Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Pegi Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Pegi Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Pegi Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Pegi Setiawan masih menjadi sorotan. Ya,
Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki.
Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama dua orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai keempat anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan dua pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri dua pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran Keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran Keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah.
Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni, Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah. Kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Peggy Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Peggy Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Peggy selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Peggy 13 karat. Mendengar hal itu, Peggy mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000.
Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah diamati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka? Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya, hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis.
Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai ke-4 anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan 2 pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri 2 pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik.
Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran Keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni, Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT namanya Keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya Sul jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah. Kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga.
Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Peggy Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Peggy Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Peggy selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Peggy 13 karat. Mendengar hal itu, Peggy mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000. Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka? Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya, hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya.
Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai ke 4 anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan 2 pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri 2 pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya.
Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT namanya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook. Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah, kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa?
Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari akta, ijazah, sampai kartu keluarga. Kecurigaan netizen rupanya tak hanya sebatas itu saja. Gaya nyentrik Peggy Setiawan Cianjur justru dinilai tak sesuai pengakuannya. Menanggapi hal tersebut, Peggy Cianjur mengatakan bahwa dirinya mengadaptasi teman-temannya dalam gaya berpakaian. Walau dinilai stylish, namun dia menekankan bahwa barang yang ia pakai bukanlah branded. Selama tampil dalam menyanggah semua tuduhan, Peggy selalu memakai cincin berbatu biru. Cincin itu disebut-sebut merupakan jenis blue sapphire. Bahkan ada yang menyebut cincin Peggy 13 karat. Mendengar hal itu, Peggy mengatakan bahwa cincin yang ia pakai seharga Rp36.000, sedangkan jaket yang dipakainya harga Rp120.000. Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan, seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu,
Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Kini terbaru, Hotman Paris memberikan ultimatum kepada Widya. Ia meminta agar Widya lebih baik koar-koar bersuara di depan Presiden hingga Komisi 3 DPR jika memang ingin kasus Vina diperhatikan. Hello Bu Bacot, Ibu Widya bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, Komisi 3 DPR agar ikut bersuara untuk penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan ke Menko Polhukam agar juga bisa dikasih perhatian. Bacotmu juga diarahkan ke Pak Jokowi agar segera membentuk tim fakta. Tanpa itu bacotmu itu tiap hari gak ada gunanya hanya untuk mencari followers. Harus ada jalur resmi, tanpa itu kasus Vina ini tidak akan terbongkar, ujar Hotman Paris, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ayah kandung, Peggy Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah-tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Peggy Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Seorang tukang ojek bernama Rana alias Ping meyakini 7 terpidana kasus Vina Cirebon tak bersalah. Mulanya Rana mengaku sempat melihat Vina dan Eki berkelahi dengan pengendara motor di flyover Talun pada 27 Agustus silam. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 WIB arah Polres, balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube salah TV swasta. Nah pas di tengah-tengah itu, dia pelaku langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama 2 orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai ke 4 anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Dilerai oleh Rana, Eki dan 2 pria itu berhenti berkelahi. Rana pun mengungkap ciri-ciri 2 pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Kurus ramping, yang satu ikal, yang satu enggak, ucap Rana. Pas pisah mereka langsung buang muka, imbuhnya. Di sisi lain, Rana menegaskan, jika terdakwa yang kini menjalani hukuman atas kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah pelaku seperti yang dia lihatnya. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik.
Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah, muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Terkait kasus Vina, perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus tersebut langsung ke Polres Cirebon. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT. Anak Pak RT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur buat pengakuan soal umur, justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh melindungi Peggy. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep rela membuka semua identitasnya. Ia menunjukkan akta kelahiran, ijazah sampai kartu keluarga. Pertama kali Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977 namun yang tertulis di kartu keluarga tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Pasren, ketua RT yang kini menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon diduga hilang lagi. Pak RT yang menjabat di tahun 2016 itu hingga kini belum muncul ke hadapan publik. Pasren dan keluarganya diketahui tinggal di rumah yang berlokasi di Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, saat disambangi ke rumahnya, Pasren kerap kali tidak ada di rumah. Muncul dugaan jika Pasren sengaja menutup diri. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan sikap Pasren yang ogah memberikan keterangan. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku anak kandung Pak RT Paran keceplosan mengungkap cerita pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan anak Pasren saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina serta Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Peggy Setiawan menulis chat pada temannya usai Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam chatnya Peggy Setiawan mengaku takut pulang ke Cirebon karena motornya sudah lebih dulu ditahan polisi. Isi status Facebook Peggy Setiawan kini memang menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Polisi mengorek status Facebook Peggy Setiawan mulai dari tahun 2015. Beberapa teman Peggy bahkan diminta keterangan soal komunikasinya di Facebook.
Satu di antaranya teman Peggy Setiawan, Dede yang berbincang lewat chat di Facebook. Chat Peggy dan Dede mulai dari 29 Juli 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Peggy, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Ia kembali berbincang dengan Peggy Setiawan pada 1 September 2016. Saat itu Peggy bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Peggy, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Peggy, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel. Peggy kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Peggy, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya jangan takut, balik-balik saja toh tidak salah, kejadian malam minggu. Peggy, kalau saya balik mancing sel, pasti nebus. Menurut Tony, Peggy saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Peggy, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Status ini dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy 3 hari setelah kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain, Sugianti Iriani menekankan bahwa status Facebook ini menjadi kuat bahwa kliennya tak terlibat kasus Vina. Ia menilai sejak menangkap di Bandung, polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penampilan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tak sesuai dengan penghasilannya. Pasalnya, Peggy yang mengaku sebagai pengangguran hanya berpenghasilan dari ngojek dinilai timpang dengan gaya berpakaiannya. Malahan, Peggy juga dicurigai atas cincin yang dia pakai. Peggy Setiawan yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, disorot setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina yang asli. Peggy dibilang diasingkan ke Cianjur dan dititip pada sopir Bupati Cirebon, Cecep Dahlan Setiawan. Namun, Peggy dan Cecep membantah dengan menunjukkan sebuah data pribadi mulai dari